Pengamalan daripada ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah di dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Semuanya manusia berada dalam kerugian, akan tetapi ada pengecualian. Siapa mereka yang dikecualikan? Illal ladzina amanu, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Seberapa banyak keimanan yang ada di dalam hatinya, sekedar itulah dia keluar dari kerugian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan mengerjakan kebajikan. Karena iman tidak akan pernah dianggap benar tanpa disertai dengan amal kebajikan. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sebagaimana yang kita ketahui, malam nisfu Sya'ban adalah malam istimewa, malam mulia, malam agung. Maka seseorang yang mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan di malam tersebut hanyalah orang-orang yang memang di dalam dirinya terdapat kemuliaan. Di antara kemuliaan tersebut bahwa dia mengetahui tentang ilmu pengetahuan agama yang memperkenalkannya tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan kemuliaan di malam tersebut. Sehingga orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di malam tersebut adalah orang-orang yang mulia. Sebaliknya, seseorang tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban selama masih ada kenistaan dan kehinaan di dalam dirinya. Dari karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Malam ini malam ke-13, besok malam ke-14, malam Ahad malam ke-15. Mudahan panjang umur insyaallah. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila adalah malam nisfu Sya'ban, apa kata Nabi? Fagumu lailaha. Ini yang pertama. Anjuran yang pertama, fagumu lailaha, hidupkan malamnya dengan ibadah. Hidupkan malamnya dengan ibadah. Fagumu lailaha, bangunlah engkau di malamnya. Baik, kita sambung dulu baru kita jelaskan. Wasumu naharaha, dan berpuasalah engkau di siang harinya. Ada ilmu, ini ilmu. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun di malam tersebut bersamaan dengan terbenamnya matahari ke langit dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, ala min mustaghfirin li fa'aghfiralah, adakah orang yang meminta ampun kepadaku maka aku akan berikan keampunan. Satu. Ala mustarzigin fa'arzugah, adakah orang yang mau meminta rizki, aku akan berikan rizki kepadanya.
Ala mubtalan, adakah orang yang tertimpa sebuah musibah, fa'u'afiyah, aku akan berikan keafiatan. Ala kada, adakah yang seperti ini, adakah begini, adakah begitu, terus tawaran tersebut hatta yatlu'al fajru, sampai terbit fajar. Dari hadis ini ulama-ulama kita di zaman dahulu, mereka sangat memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Karena di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha. Ketahuilah dalam hari-hari dari 1 tahun yang kalian lalui, Allah mempunyai nafahat, pemberian, anugerah, karunia. Maka dari karenanya carilah karunia tersebut, kata Nabi Muhammad. Kita disuruh dan dianjurkan untuk mencari hari, siang dan malam yang mana di dalamnya terdapat nafahat, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama kita menganjurkan kepada kita semua untuk di malam-malam mulia seperti malam nisfu Sya'ban, jangan sampai kita dalam kelalaian, jangan sampai kita dalam keadaan maksiat wal iyadzu billah, jangan sampai kita tidak mempergunakan malam istimewa tersebut dengan semaksimal mungkin. Sehingga ulama kita menganjurkan kepada kita untuk di malam tersebut berkumpul, ya imma di masjid, ya imma di musalla, atau di sana di langgar, atau di tempat-tempat yang mana di sana berkumpul, melaksanakan salat maghrib berjamaah, melaksanakan salat isya berjamaah dan ibadah yang lainnya. Ambilannya adalah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anjuran dari Nabi Muhammad, fagumu lailaha wasumu naharaha, beribadahlah engkau di malam tersebut dan puasalah di siang harinya. Mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Terkadang orang mengatakan, untuk apa berkumpul dari maghrib sampai isya, salat maghrib beramus, kemudian salat hajat, salat tasbih, kemudian lagi di sana baca yasin 3 kali. Ada apa? Mana ambilannya? Apakah pernah ada contohnya? Sudah pernah kita sebutkan di dalam pengajian kita di malam-malam Jumat yang telah lalu, bahwasanya bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan di zaman kita. Bisa jadi perbuatannya tidak ada, akan tetapi di sana dengan qarinah, dengan alamat-alamat tertentu yang menjadikan ulama kita untuk memanfaatkan malam tersebut dengan ibadah, dan selama perbuatan itu tidak pernah keluar dari Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad, sehingga kita juga ahlus sunnah wal jamaah, pondasi kita Al-Quran wal hadis wal ijma', kesepakatan ulama wal qiyas, selama tidak keluar dari 4 pondasi tersebut, maka tidak bisa dikatakan bid'ah mazmumah, tidak bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang tercela atau mengada-ngada di dalam agama Islam. Bayangkan pada malam itu, apalagi kita insya Allah di sini, ulun beritahukan terlebih dahulu, kan macam-macam. Malam nisfu kan macam-macam, ada yang mengerjakan umpama sholat maghrib berjamaah, setelah itu ba'diyah, setelah itu sholat hajat berjamaah, baru yasin, yasinnya 3 kali sampai habis, lain yasin, yasinnya 3 kali sampai habis, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya baru sholat tasbih, kan biasanya seperti itu. Nah, seandainya kita rubah, apakah masalah? Nah, tidak ada masalah. Jadi ulun insya Allah malam Ahad ulun beritahukan terlebih dahulu, minta maaf, maghrib berjamaah, ba'diyah masing-masing. Setelah itu sholat tasbih berjamaah, tasbihnya didahulukan.
Salat tasbih berjamaah. 2 rakaat, 2 rakaat. Udah ma'ruf caranya. Kemudian salat hajat berjamaah. Setelah salat hajat baru kita baca Yasin yang disusun oleh ulama-ulama kita. Kemudian kita setelah baca Yasin pertama kali dengan niat yang nantinya akan kita bimbing, kemudian doa. Setelah itu Yasin yang kedua, kemudian doa. Yasin yang ketiga, kemudian insya Allah waktu Isya sudah selesai. Loh, kenapa kada tasbihnya setelah Isya? Ya yang kita khawatirkan kalau setelah Isya bulikan kan orangnya kayak apa? Oh kita ini kada kawalawas-lawas Pak, ya khutbah Jumat aja kada kawalawas. Ada aja. Ini kita di akhir zaman beda dengan zaman-zaman dahulu. Orang dahulu sholat Jumatnya jam 10 udah pada ke masjid. Wah kita pengurus yang memprotes datangnya keimbai lawan khatib. Datangnya adzan kedua. Jumat itu menjadi kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada orang lain. Nih, makanya kita kada kawalawas-lawas Isya selesai. Jadi insya Allah ulun usahakan malam Ahad mudah-mudahan kada terjebak. Keingatan 2 tahun yang telah lalu, bakandaraan, ojek ini itu dan lain sebagainya, sampai ada yang tergugur di got dan karena salah jalan. Ya itulah kalau kita salah jalan ya seperti itu. Itu di dalam dunia kalau kita salah jalan ya sudah kelas. Kalau salah jalan ya jadinya seperti itu. Apalagi urusan agama, kalau salah jalan, apalagi fanatisme buta, tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, kelas. Seberataan salah yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan pendapatnya salah. Padahal ya Allah, fikih itu luas. Yang hendak setumat silahkan, yang hendak lawas silahkan. Yang setumat jangan menyalahkan nang lawas jangan menyalahkan nang setumat. Silahkan masing-masing. Nang disalahkan tuh nang kada Jumat. Selawas-lawasnya berapa menit garang? Paling 15 menit. Selawas-lawasnya paling 15 menit. Kan seperti itu. Sama kayak nanya tarawih. Ulun mohon tarawih ulun mohon. Masjid-masjid apabila berdekatan masjid dengan musholla, lah tolonglah antara masjid dengan musholla, corong luarnya jangan terlalu nyaring. Kenapa? Dikhawatirkan menjadikan was-was. Yang hendak sejus tiap malamnya silahkan. Yang hendak alhaqumut takatsur silahkan. Yang kada tarawih silahkan, kan itu sunnah. Silahkan. Yang kada tarawih silahkan. Yang penting jaga kekhusyuan. As-salata jami'ah. Yang di sananya berwirid subhanallah subhanallah subhanallah. Jar makmum bah kalah di tikungan sudah kita. As-salata sunnatat tarawih rahimakumullah. Nang menyahutnya pulang la ilah. Ya Allah, habis langgar tuh hibak suara sidin berataan. Ini namanya mewaswasi orang. Hanyar ba'diyah Isya al-khalifatu tsani. Nah jebuhannya iya Jepang sudah Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Masya Allah, jebuhannya ya Allah. Salah langgar kita. Padahal kada salah langgar, bujur aja. Tolong tarawih jangan dijadikan ajang perlombaan siapa yang cepat itu yang menang. Jangan. Ada nang ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wala sembahyang ba'diyah Isya langsung as-salata sunnata tarawih rahimakumullah, padahal derajat salat sunat ba'diyah lebih utama dari tarawih. Pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu ya kayak itu jadinya. Ayo kita lalu imam nang dilanggar membisiki makmum, "Mam, kenapa aja? Dengar aja kalau tuh aja." Dengar aja. Kalah di tikungan kita sudah. Waduh, iya nang imam kasihan.
tuntung imam di situ langsung masuk ICU imamnya. Allah, kadusa baca belum lagi tumak ninah, batumak ninah, bauntungai batumak ninah. Tumak ninah tu napa garang paling kada dulu bagana ini kada ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma ya Allah. Pasahapan ni tak usah saya dapat sidin. Pahamlah tak usah saya lah. Tak usah saya itu bahasa kita apa? Tak usah saya itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Ini ada orang Indonesia yang menonton di sini Indonesia. Hambur tuh bahasa kita. Ada lulus bahasa Indonesia nih tuh. Apa? Tak usah saya itu apa? Berantakan. Berantakan pasahapan. Umak berantakan pasahapan. Pasahapan tuh bahasa kita juga. Hah? Pokoknya itu sudah. Terjemahkan masing-masing. Jangan. Ini tarawih jadikan di sana ajang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan perlombaan. Ya Allah. Masya Allah. Paling kada benar batu makninah. Nah, tu makninah minta rela ulun berdiri nah. Paling kada dulu batu makninah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Bagana dulu tenangakan dulu. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah itu tenang. Ini kada Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Kayak apa? Membaca subhan rabbiyal azim wa bihamdih itu sudah kita tenang hanya membaca. Kayak itu kalau latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Tenangkan dulu nah subhan rabbil. Barang sekali ini kada na'im. Allahu akbar. Allah min hamidah. Yang di belakang ni noh. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kada ada di bulan yang lainnya. Coba pang apa jurang tu ya? Ini kada umat. Langgar-langgar, majelis-majelis, musalla-musalla, masjid-masjid, kurangi polo meluar. Mun pacangan mengganggu orang, mun kada mengganggu orang aja situ. Ini ya Allah, ibu juran tuh imamnya nah sampai tarawih 3 rakaat saking kada khusyunya sidit. Kenapa? Dulu sudah. Ya Allah kasihan ditakuni orang imam jurang kenapa 3 rakaat? Mau hutangi 1 rakaat jasin nisan malam esok. Coba ya Allah, bukankah solat itu kita masuk di dalam hadrat Allah? Ketika kita masuk dalam hadrat Allah, kenapa kita hendak cepat-cepat keluar? Nang alhaqumut takatsur silahkan, nang hendak sahajus silahkan. Kan jadi masalah. Itu aja kada bahas solat jamiah, kada apa-apa. Nang penting sembahyang. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Ya apa? Nang anehnya pulang penyalawat ni terdahulu pada imam. Nah, ya pengen pian suah menamui kayak itulah. Ini Pak Abdul ini terancak menamui sidin jadi imam. Hanyar imam kayak ini nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya apabila imam hanya salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi al-khalifatul tsalits. Imam ya Allah. Niatmu parakah kah? Di belakang niat tahu nang apa? Kenapa garang jadi hendak apabila garang kita tuh hendak nang sembahyang tuh nang nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyaman didengarkan. Ini kada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nang kaya kori imtiki aja lagi mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin langsung dalin. Yang di belakang amin. Bakal karasan kayak apa?
Belum lagi nang makmum nih nah santai di belakang santai aja. Belum mulai dolin jual lagi aja. Nah, tuh banyak nang kayak itu. Belum lagi nang belatupan, belum lagi. Sudah kada sembahyang belatupan ha pulang. Kasihan imam takijat imam dapatnya. Timbul tak Ramadan nisfu Sa'ban belum lagi kita nah. Dahan bahagia dunia akhirat insyaallah.